Terima kasih udah ngeluangin waktunya buat kita wawancara hari ini. Jadi teman-teman udah kenal belum? Belum. Mungkin kita kenalan dulu ya Pak. Saya Larasati, terus ini ada Rara, Naura, sama Intan. Mungkin dari Bapak boleh kenalan. Oh, saya Bambang Cahyono. Ya Bapak udah. Laku Pak Dukuhnya di Senaras. Ya, Pak Dukung apa gitu. Yeah. Oke. Mungkin langsung kita mulai aja ya Pak. Maksud kami buat datang ke sini yaitu mau mewawancarai terkait dengan tradisi Saparan Bekaka. Kalau boleh tahu, boleh dijelasin Pak, Saparan Bekaka itu kegiatannya seperti apa? Oh ya, ya begini, untuk kegiatan Saparan Bekaka itu kalau boleh kita jelaskan mulai dari awal kenapa ada Bekaka ya. Itu kan berkisaran tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti itu kan Sultan Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi itu kan sebelum punya keraton, belum ada keraton Kesultanan Yogyakarta itu kan tinggal di sekitaran Gunung Gamping. Di situ kan ada pesantren Ambar Ketawang. Beliau tinggal di situ beserta pengawalnya, termasuk abdi kinasihnya yang bernama Ki Wirosuto, Ki Wirodrono, Ki Wirojombo. Namun dari ketiga abdi kinasihnya itu hanya Ki Wirosuto yang tinggal di Gua Gunung Gamping. Kalau yang Ki Wirodrono, Wirojombo itu tinggal di perkampungan. Kemudian ya karena lingkungan Gunung Gamping, mayoritas warga sekitaran itu kan mata pencarian sebagai penambang batu gamping. Penambang batu gamping juga kalau yang ekonominya kuat menjadi juragan membakar batu gamping, di mana batu-batu gamping yang sudah dibakar itu kan untuk bahan bangunan, termasuk untuk bahan membuat keraton Kesultanan Yogyakarta itu ya. Dulu di situ kan Tanbring namanya, itu yang sekarang ini jadi keraton Yogyakarta, itu dulu namanya Tanbring. Yang semua bahan bangunannya itu kan disuplai dari Gunung Gamping sini, termasuk untuk pondasi. Kalau dulu kan pondasi belum, kalau sekarang kan batu merah, batu hitam, termasuk kalau yang canggih cuma pakai metode cakar ayam mix. Kalau dulu ya batunya batu gamping. Kembali lagi ke pekerja atau warga yang berprofesi menjadi menambah batu atau pendukil batu itu kan dalam melaksanakan kegiatannya kan sering terjadi kecelakaan kerja, keruntuhan batu gamping yang ditambang ini karena dulu itu Gunung Gamping itu wujudnya batu semua, kata sesepuh saya dulu. Kebetulan saya juga asli sini. Kakek saya, ya ayah saya, kakek saya itu masih mengetahui kondisi Gunung Gamping waktu itu. Kalau sekarang Gunung Gamping ya cuma jadi sekarang cekungan, bentuk cekungan karena digali, ditambang terus. Sekarang yang
masih ada itu sisa yang di masuk dusun Telogo itu dulu Gunung Keliling ya. Di Gunung Kami itu kan ada tiga gunung gitu, Gunung Keliling, Gunung Ambar Ketawang, Gunung Bok. Yang Gunung Ambar Ketawang itu termasuk gunung yang paling tinggi. Letaknya kalau sekarang ya di utara kampus Jaya, ini Sepikes Ayani itu. Itu kan ada tanah yang cekung. Nah itu dulu bekas Gunung Ambar Ketawang. Kalau Gunung Keliling yang sekarang masih ada bekasnya itu yang dijadikan cagar alam dan cagar wisata, taman wisata alam Gunung Gamping oleh yang dikelola BKSDA. Kalau Gunung Gong itu ya sekarang udah habis ya, itu masuk sekarang masuk wilayah Gamping Tengah, Delingsari. Itu cuma sebelah Gunung Keliling. Kembali karena banyaknya pekerjaan keruntuhan Batu Gamping itu kan termasuk Ci Wirosuto dan keluarganya yang tinggal di gua itu kan juga keruntuhan Batu Gamping, bahkan jasadnya itu tidak bisa diketemukan gitu. Kalau orang Jawa bilang muco gitu. Kemudian ada perintah dari HB pertama atau Pangeran Mangkubumi. Setelah Pangeran Mangkubumi tahu kok seringkali terjadi musibah runtuhnya batu itu yang menimpa ke penampan atau warganya. Kemudian HB pertama atau Pangeran Mangkubumi mohon petunjuk pada yang Maha Kuasa dalam renungannya itu dia mendapat perintah atau ada semacam, kalau orang Jawa wisik nih, ada seakan-akan ada yang memerintah supaya membuat sesaji itu ya katakanlah wong Jawa sajen ya, sesaji dalam bentuk bekakak, bentuk patung temanten. Bekakak itu patung temanten yang dibuat dari tepung beras ketan sama beras Jawa. Dalam perintahnya itu suruh buat 2 pasang ya, karena ada Gunung Ambar Ketawang, gunung ya yang besar itu 2 gunung itu, Gunung Ambar Ketawang sama Gunung Keliling ini. Kemudian 2 pasang kakak itu disembelih di 2 gunung itu, di Gunung Ambar Ketawang, 2 gunung Keliling. Itu terjadi pada tahun 1755 ya. Waktu Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi singgah atau menempati pesanggrahan Ambar Ketawang ya, sebelum ada keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta itu bisa ditempati atau HB pertama pindah ke Keraton Yogyakarta itu sekitaran tahun 1756 gitu. Makanya 1756 itu dijadikan hari jadi kota Yogyakarta gitu. Itu pindahnya HB pertama dari pesanggrahan Ambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta yang ada di itu tadi perintah membuat bekakak. Perlu diketahui bahwa bekakak itu dibuat dari tepung beras Jawa dan tepung beras ketan ya, dengan perbandingan 3:2 ya. Jawanya 3, ketannya 2, atau kalau dibalik ya 2:3. Ketan 2, beras Jawa 3 ya. Itu dibuat tepung ya. Dibuat tepung kemudian dicampur
dengan perbandingan 2:3 itu, kemudian setelah dicampur dibuat bulatan-bulatan itu, dikepeli nih Jawa nih, dibuat bulatan-bulatan terus dimasak didang ya. Orang Jawa bilang adang gitu, pakai kukusan, tahu enggak kukusan Iya. itu, dimasak pakai itu. Kemudian ada petugas yang lain menyiapkan kerangka bekaka ya. Kerangka bekaka itu dibuat dari bambu ya. Yang atasnya itu bambu, terus diletakkan, yaitu ada tempat duduknya ya seperti ini, terus sini dikasih kerangka bambu itu, terus sebagai kerangka kepalanya itu buah pepaya kates kecil itu, buah pepaya kecil itu, dan dikasih kerangka untuk tangan seperti ini. Nah, setelah kemudian dalam bumbungnya bambu itu, di dalam bambu itu dikasih air gula aren untuk sebagai pengganti darah ya, supaya tidak bocor maut dikasih plastik ya. Di dalam bumbung bambu itu dikasih plastik, kemudian dituangin cairan gula itu, kemudian ditaleni, kemudian ditancap di dalam bumbung itu, dibuat lincip seperti itu, ditancap di buah pepaya tadi itu sebagai kerangkanya. Kemudian terkait dengan tepung beras tadi yang sudah didang itu ya tidak terlalu masak, kemudian nek cara Jawa diuleni. Kalau pakai alat ya itu seperti buat pisang, seperti buat pisang molen itu loh, digilas. Kalau pernah lihat orang buat bata genteng itu lempung yang itu digilas pakai mesin itu. Ya itu kalau ada mesinnya seperti itu. Tapi ini kan hanya manual tradisional, diuleni pakai ya tangan. Tapi yo wis orang ya kulino, itu kan panas gitu. Nah, setelah diuleni dibuat benar-benar liat, kial gitu. Itu baru ditempelkan di rangka tadi, rangka bekaka tadi. Setelah semua tertempel, dibuat ya seperti orang-orangan itu, kemudian dirias seperti merias temanten itu, dirias. Kalau yang laki pakai kuluk sama, karena itu dibuat dua ya, kuluk sama ikat kenas. Kalau yang perempuan juga pakai itu bunga cunduk mentul itu. Ngeriasnya ya seperti ngerias temanten itu. Bahannya, kalau bahannya untuk pewarna kulit itu kunyit ya, bahan pewarna alam ya, kunyit itu. Namun sekarang ya hampir cepetnya terus pakai cat air itu loh, cat air untuk memberi warna alis juga pakai cat air untuk warna rambut. Nah, setelah dirias, dikasih pakaian seperti temanten itu. Kemudian juga ada petugas lain yang menyiapkan sesaji yang lain gitu. Karena kan itu nanti kan ada 3 joli ya, 3 joli.
yang 2 joli 2 tempat itu untuk kakak, yang 1 joli itu khusus untuk sesaji. Khusus sesaji macam-macam itu tadi. Sesajinya memang banyak, ada pisang sanggan itu tahu enggak pisang sanggan? Kalau itu loh, seperti kan Nateng itu kan pisang Pisang khas sama pisang kacu. raja, ya pisang raja. Saya malah sekolah juga ngomong loh. Anu kan nyiapin yang judul, kan ngeset nyeteng judul. Oh, Mas, itu pisang sanggan, terus ada tumpeng besar biasa, tumpeng biasa itu di situ juga ada lauknya seperti gudangan segala macam itu. Terus ada pisang pancawarna itu kok pisang tumpeng pancawarna itu tumpeng kecil-kecil itu warnanya 5 macam. Kemudian ada minuman itu juga 5 macam ya, ada kopi, teh, air putih, ada rujak ya. Dan ada kopi manis juga. Terus di situ dalam rangkaian sesaji itu juga ada ingkung ayam, ya. Ayam jago, ada merpati bakar, ada jagung bakar, pepaya bakar, itu loh, telo jenderal itu loh, ya. Telo jenderal itu sama. Terus jadi ingkungnya tadi kan ingkung ayam. Waktu menyembelih ayam itu darahnya ditempatkan tempat khusus nih. Darah, terus bulu ayam, terus itu enggak kaki, itu kelokopan kaki itu ditempatkan di tempat khusus. Itu termasuk juga tagihan sesaji. Kemudian ada suruh, iya, ada suruh, gambir, icet. Itu ya untuk bahan nginang itu lah. Tahu lah untuk nginang itu. Kemudian ada rokok. Terus yang sudah beberapa tahun ini kami tidak memakai, ya karena itu jadi larangan negara, ya. Candu yang jelas nyari ya wis ra koso gitu. Candu apa sabu gitu. Kalau orang dulu gunakan ya disedot, itu enggak dibakar ya disedot. Itu nek wong biyen ngarani candu. Itu tapi sekarang udah enggak dipakai. Kalau dulu memang itu ya termasuk bahan saji. Kemudian saji yang lain, nah itu tadi, itu nanti kan ditempatkan di kotaan yang namanya joli itu. Di situ kan nanti dikasih kembar mayang. Kalau orang mantenan itu kan sering ada entah itu kembar mayang yang kelapa sama yang pakai kedebok pisang dikasih hiasan janur itu loh. Itu nanti juga dikasih itu. Terus saji yang lain itu utok ayam kecil itu yang masih hidup. Terus ada nasi uduk, ya. Nasi yang dimasak pakai kuali kecil itu, nasi uduk. Terus bubur 5 macam juga buburnya itu. Bubur merah putih, bubur yang dikasih itu gula
kelapa itu, gula sama kelapa diparut itu, terus bubur yang bubur putih dikasih silangan merah itu. Itu nek dulu ibu saya itu kalau netone hari lahirnya anak-anak itu sering membuat bacaan seperti itu, bubur warna limoni. Itu juga salah satu sesaji. Ya. Dari sekian macam sesaji itu ditempatkan ketiga jeli. 2 jeli yang ada bekakaknya, terus 1 jeli yang khusus untuk sesaji. Yang 1 jeli itu memang lebih komplit sesajinya. Ya. Oke, semuanya pakai ayam kecil, ayam tutuk itu. Nah, setelah dimasukkan di jeli, bekakak sama sesaji, rangkaian sesaji itu, kemudian jolinya juga dihias. Kalau orang Jawa ditarupi, istilah tarup itu kan ya, dipasangin janur itu sama gedung-gedungan dari makam itu, terus ada dikasih tebu ulung. Setelah bekakak itu dimasukkan di jeli itu, kemudian sore setelah selesai membuat bekakak ada upacara doa bersama bagi pembuat bekakak. Yes, ne cara-carane kenduri syukuran. Ya kalau sekarang ya intinya pokoknya memohon keselamatan, kesehatan, ya intinya itu. Adanya upacara tradisi saparan bekakak itu ya intinya seperti itu hanya mohon keselamatan dan kesehatan. Karena tujuannya kan waktu itu kan untuk keselamatan penambangan batu. Nah, sekarang karena sudah nggak ada Gunung Gamping, ya itu untuk keselamatan kita semua, warga Barketawang dan sekitarnya. Setelah itu kenduri, terus malamnya bekakak itu dibawa ke Kaluran, ya, dari Kaluran. Di sana disemayamkan, ada penyerahan kakak beserta sepasang gendruwo, karena rangkaiannya upacara tradisi saparan itu kan kakak sama gendruwo. Kalau untuk kirapnya di depan nanti ada kelompok selawatan dan ada prajurit. Itu setelah diserahkan di kantor kelurahan, di situ kemudian ada doa bersama lagi, dilanjutkan dengan Kebul Bujono lagi makan bersama dari seluruh kru yang menyediakan bekakak, termasuk ya bergodo prajurit yang mengiringi penyerahan bekakak itu ke kelurahan. Dan puncak acaranya malam Jumat itu ada digelar wayang kulit semalam sutur, acara Midodareni. Kemudian siangnya hari Jumat itu ada upacara pemberangkatan bekakak dari lapangan Ambarketawang menuju ke tempat penyembelihan di bekas Gunung Ambarketawang sama Gunung Liling. Dan Gunung Ambarketawang yang di utara Stikes itu jalurnya dari kelurahan, dari lapangan kelurahan itu ke selatan, kemudian perempatan itu Jalan Wates dari Sari itu ke kiri, ke timur, dan pertigaan Bangju Rekrut itu ke selatan. Yang disembelih di utara Stikes di Gunung Ambarketawang ya langsung masuk ke itu bekas gunung.
Ambar Ketawang itu, kemudian yang di sebelah di Gunung Keliling itu melanjutkan perjalanan ke selatan, kemudian ke barat. Utara UMY itu kan ada jalan ke barat, nah itu ke barat itu, kemudian ke utara, terus masuk ke timur ke bekas Gunung Keliling. Nah itu kalau sudah sampai di tempat penyembelihan itu ya menurut PKK dikeluarkan dari tempatnya, dari joli, kemudian disembelih, kemudian di PKK itu dipotong-potong, dikasihkan pada pengunjung, ya disebarkan gitu. Untuk upacara kirap sendiri biasanya mulai pukul 2, ya 2:30, 2:30 ya. Itu pendukung kirap macam-macam ya. Untuk kirapnya itu ada kirap, kita bagi 2, kirap inti dan kirap pendukung ya. Kirap inti itu ya tadi ada selawatan, begagak, terus bergodok prajurit, terus sepasang gendul. Kalau kirap pendamping atau pengombyong itu ya semua kelompok kesenian yang ada yang ikut. Ada yang mengeluarkan jadilan, ada mobil hias, andong, ada yang wayang update, ya macam-macam. Pokoknya yang istilahnya minggu ngerameke kirapnya atau karnaval itu pendukung kirapnya, yaitu semua kelompok-kelompok kesenian yang ada di Ambar Ketawang, bahkan ada yang dari luar Ambar Ketawang aja. Yaitu sekilas upacara Saparan PKK. Pak, berarti untuk wayangnya itu diadakan setelah kirap ya? Wayangnya diadakan setelah serah terima PKK di malam harinya, malam Jumat. Ya, malam Jumat. Ya, malam Jumat ada serah terima PKK dari tempat pembuat. Biasanya membuat di Facebook itu, kemudian diserahkan di gedung Kalura, terus dilanjutkan pagelaran wayang kulit. Setelah wayang baru gitu. Setelah wayang siangnya itu kirap itu, ya kirap. Lalu kalau proses dari upacara Saparan PKK sendiri itu ada pahamnya nggak Pak? Kayak misal yang buat itu harus siapa, terus nanti yang menerima harus siapa gitu kan? Ya kalau ya jelas kalau pakemnya itu memang tidak ada orang khusus yang ditunjuk ya. Namun yang jelas dari dulu orang tersebut udah selalu ikut ya, membuat ya. Dan kalau toh ada yang membantu, yang baru yang membantu itu tidak masalah. Tapi ada yang beberapa orang yang khusus membuat kakak itu. Kalau proses pembuatannya sendiri waktunya berapa? Ya sekitar 5-6 jaman. Kita itu biasa mulai itu jam 10 nih. Mulai pagi persiapan, terus jam 10 itu mulai 10, 11, 12, 13, 14. Ya sekitar, pokoknya menjelang ya jam 5 itu udah selesai. Ya. Jam 5 itu kita sudah mengadakan kenduri, PKK sudah masukkan di joli, sudah selesai. Ya sekitar
6-7 jaman. Dua pasang kakak itu. Kemudian biasanya tuh saparan bekakak dilaksanakan di mana ya Pak? Ya tadi kami sampaikan bahwa untuk tempat penyembelihan itu di bekas Gunung Ambak Ketawang sama Gunung Keliling. Kalau pelaksanaannya ya di wilayah Kelurahan Ambak Ketawang. Kalau dulunya itu saparan bekakak itu kan yang melaksanakan kan penambang gamping sama juragan batu gamping, juragan pembakar gamping itu loh. Hanya di wilayah sini, wilayah gamping, wilayah dusun gamping gitu, gamping lor, gamping tengah. Nah, karena yang terbanyak juragan gampingnya kan wilayah dusun sini, dusun gamping itu. Dulunya seperti itu, dan bekakak waktu itu hanya dibuat sederhana gitu. Khususnya untuk pakaian, ya. Pakaian itu dulu hanya pakai kain mori dicelup di tinta biru itu. Kalau sekarang di keraton itu ada bendera Bangau Tolak, itu warnanya jadi tengah biru, terus pinggirnya itu putih. Nah itu terus dilubangi tengah-tengah, masukkan di kepalanya bekakak itu sudah itu jadi pakaiannya bekakak. Ya, itu sederhana sekali dulu itu. Nah sekarang ya perkembangan tata rias, ya kita rias sebagus mungkin seperti rias pengantin itu. Masih ada kulo pakai ikat, ada. Nek dulu ikatnya ya cuman kain itu, kan ada ikat lembaran mungkin. Pakai kain itu dan tapi intinya tidak melenceng dari waktu zaman dulu nih dibuat bekakak. Kalau tahu ada perkembangan itu kan mungkin tadi perkembangan tata riasnya, gitu. Kemudian perkembangan pengikut kirap, ya. Kalau dulu ya nggak ada tergoto prajurit berat, nggak ada gitu. Oleh Mas Ambak itu selesai dibuat itu bahwa di KPB. Kalau untuk kirapnya sendiri pada saat dilaksanakan itu ada dukungan dari pihak keamanan setempat dalam mendukung keamanan dan kesehatan Jelas, tersebut tidak? jelas ada Mbak. Yeah. Dalam kepanitiaan kan juga ada seksi-seksi B3K, seksi keamanan, seksi tempat. Jadi ini sudah kita persiapkan betul-betul apa kebutuhan kita, ya. Kita menuju orang untuk jadi seksi itu dari P3K itu kita ambil dari petugas puskesmas, termasuk ambulan. Ya ini sekarang ambulan udah banyak gitu. Dulu kan yang punya ambulan cuma puskesmas gitu. Kemudian Pak, untuk pelaksanaan dari saparan bekakak ini itu apakah terdapat organisasi khusus dalam mengelola upacara bekakak ini atau bagaimana Pak sistemnya? Ya selama ini kan kalau mau saparan kan kita bentuk panitia gitu. Kemudian panitia itu kan masuk, kalau dulu kan ada paguyuban seni budaya gitu. Namun setelah perkembangan kelurahan Ambak Ketawang itu kan sekarang masuk kelurahan budaya ya. Nah, itu ada pengurusnya, yang menaungi saparan itu ya pengurus kelurahan budaya itu. Jadi seperti tadi kami sampaikan, paguyuban seni budaya itu ya yang merangkum kegiatan seni budaya yang ada di Ambak Ketawang ya, termasuk
upacara tradisi kakak itu dan merangkum kesenian yang ada di Ambar Ketawang dari segala macam kesenian ini. Itu. Lalu untuk upacara saparan bekalaknya, apakah dari pemerintah atau dinas pariwisata setempat itu ada ikut serta gitu Pak dalam terlaksananya upacara saparan tepat? Ada Mbak, ada peran serta dari pemerintah dalam hal ini. Ya kalau dulu kan dinasnya masih jadi satu pariwisata dan kebudayaan. Kalau sekarang kan dipisah dinas kebudayaan. Ya dinas pariwisata juga ikut berkecimpung. Mungkin kalau pariwisata promosinya ke wisatanya ini. Ya, tapi kalau ke pelaksanaan saparannya itu yang lebih banyak berkecimpung dinas kebudayaan. Kemudian juga ada anggaran-anggaran dari pemerintah lewat dinas kebudayaan. Ya. Kalau dulu ya lewat dinas pariwisata. Ya. Meskipun itu ya kalau dibandingkan dengan pembiayaan yang dibutuhkan memang masih jauh orangnya masih banyak karena tetap masih banyak swadaya masyarakat yang untuk mendukung kegiatan tersebut, khususnya untuk mengikuti kirap saja. Mengikuti kirap itu masyarakat gampangannya urunan iuran tuh. Gampangannya misalnya mau mengeluarkan bergoto prajurit itu yang dibutuhkan apa, yang jelas untuk konsumsi itu iuran walaupun dari panitia itu juga ada, tapi kan nggak maksimal biasanya kita kalau bantu untuk khususnya bergoto prajurit itu ya sekedar untuk konsumsi itu kalau tahun 2019 itu 500 gitu. Namun setelah COVID itu kan, selama COVID itu kan bekakak kita hanya buat terus langsung dibawa ke tempat penyembelihan gitu. Jadi tidak ada karnaval atau kirap itu nggak ada gitu. Karena kita juga tahu bahwa waktu itu kan belum atau tidak boleh berkerumun ya. Pas sekitar tahun 2020 pas anyaran COVID itu kita juga buat waktu pembuatan hari Kamis itu ada yang nge-share di Avin, besok habis Jumatan bekakak mau dibawa ke tempat Gunung Gambing. Nah kita tahu ada yang nge-share, wah itu nek rame harus malam Jumat itu kita rombongan. Akhirnya kita bawa ke tempat penyembelihan itu pagi hari, dibawa pakai pickup, pakai mobil pickup itu. Itu memang waktu itu ya gak ada penonton ya. Saya nonton yang bisa ngerti nih. Pas tekone bekal kayak itu, memang tujuan kita ya menghindari kerumunan massa itu ya. Itu begitu dibawa ke tempat penyembelihan langsung disembelih, dibawa masukkan lagi ke joli terus pulang. Terus ya karena itu semua kita siapkan semua baru ya. Saji itu kan pagi juga buat. Jadi masih gamane enak dikonsumsi seperti ingkung gitu. Nek pada hari-hari biasa nih sebelum COVID itu kan sudah sehari semalam ya. Kalau sesaji itu ya wis rada basi ya. Itu pas COVID itu semua masih fresh, masih segar ya. Iya terus di kerune sih. Nah itu
COVID tahun 2020 itu ada kejadian yang ya nek dinalar gak temu nalar. Itu kan waktu itu kita rencanakan yang kalau dari pemerintah memang waktu itu udah gak akan mengadakan ya, karena ada hubungannya dengan kerumunan, tidak boleh berkerumun. Namun dari masyarakat itu kan tetap kokoh ingin membuat. Menurut jadwal itu kan pelaksananya waktu itu tanggal 2 Oktober ini 20 gitu. Kita waktu itu dari masyarakat tetap ingin membuat, namun dari pemerintah dan ini kelurahan waktu itu sudah membuat tidak ada sabaran. Selepas hari Jumat tanggal 2 itu, hari Minggunya itu pohon beringin yang di kelurahan yang di sebelah timur itu terbakar. Itu ya lucu, wong wit kok iso kobong. Adanya kejadian itu terus Pak Lurah wis pokoknya besok kudu gawe. Itu kita terus buat, akhirnya di akhir ya karena kita persiapan. Ini ya persiapan dana, wong waktu itu dananya hanya swadaya ya Pak Dudet. Itu akhir sekitar Jumat terakhir bulan Sapar waktu itu baru dilaksanakan, baru kita buat langsung dibawa ke Gamping jalan ini Gunung Babat ketahuan dan Gunung Keriling. Di situ langsung disembelih, langsung dimasukkan joli lagi kembali ke sini. Itu hari Minggunya ada kejadian lucu lagi. Hari Minggu itu warga tetangga desa udah masuk wilayah Bantul, masuk Taman Tirto. Itu ada yang kesurupan. Ngomel tahu? Ngomel. Puasa parane waktu kok ora dibagi, ora dirame-rame. Aku ajaran juga wis dilebokke meneh. Jadi kan biasanya kan setelah disembelih itu kan disebarke apa demite sing ngasupi agak ada kerayah. Rasita. Itu ada yang ngasih itu lama itu ngasih dari jam 10. Mau jam 10 itu ada yang datang ke tempat saya bilang ada yang kasupan. Jadi ini saya ngasupinya Ki Wiro Sukto, ini Puleng, itu lagi itu nama genderuwonya. Terus itu mulai sembuh dari Kasupan itu jam 12 malam dibawa ke Gunung Keriling yang sekarang masih ada bekasnya Gunung Gamping itu lah. Di sana oleh Pak Gito, Mbah Gito itu yang gendong itu di Seranani. Baru sembuh. Nah itu kejadian di luar itu guys. Di luar nalar gitu. Saya pribadi radong nih kan kalau nunggu. Iya. Betul. Sekelumit kegiatan apa kakak. Nah, ini arak-arakan simbol teman-temannya sudah datang ya Lur ya. Kalau gitu saatnya kita lihat prosesi penyembelihannya dan rebutan gunungan hasil buminya ya Lur ya.